Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bin lahdati wa nahana minal mufarraqati wal mukhalafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdar azim. Amma ba'du. Hadirin para rawuh, sepuh bin sepuh ingkang menurmatan, wabil khusus dumateng para kiai sebagai penyambung sanad guru para ulama, karena al ulama warasatul anbiya yang kami hormati. Kemudian tak lupa kepada para asatid dan kepada pejabat TNI Polri yang saya hormati juga, kepada Bapak Kepala Sisa, Bapak Kepala RW, Kepala RT, dan semua sepuh bini sepuh yang tidak ketinggalan saya hormati pula. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali akan melakukan tanya jawab tentang polemik Nasabah Alwi jilid keempat, sehingga supaya tuntas masyarakat awam yang melihat YouTube yang tadinya ikut Imaduddin akan segera sadar. Mudah-mudahan Imaduddinnya, Roma Irama, Mahfud, Bapak Mahfud MD semua sadar dan bertaubat dan berbalik menjadi muhibbin kembali. Semoga. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan sholawat yang bisa memberikan kesempurnaan anugerah kepada kami, kebahagiaan puncak di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa, pecinta markas sholawat Abah Makmur yang saya cintai, mari kita mulai pertanyaan yang pertama dari polemik Nasabah Alwi jilid keempat ini. Silahkan bisa diteruskan pertanyaannya. Bagaimana pendapat Abang melihat perseteruan antara NU dan PKB? Bagaimana pendapat Abah melihat perseteruan antara NU dan PKB? NU dan PKB tidak boleh berseteru, karena NU dan PKB itu buat bangsa, buat negeri ini bagai dua sisi mata uang yang saling menunjang, yang tidak boleh meninggalkan satu sama lain. NU
NU secara sosial masyarakat memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadhabkan Syafi'i dan selalu senantiasa mengembar-gemborkan slogan rahmatan lil alamin dan mengajarkan cinta dan taat kepada negara ini, NU. Sedemikian juga PKB. PKB itu juga menjalankan program-program Ahlussunnah wal Jamaah yang lewat politik praktis. Jadi lengkap, kalau NU sama PKB itu lengkap. Yang satu lewat sosial masyarakat, yang satu lewat politik praktis, sama-sama cinta kepada bangsa negara, sama-sama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding dengan kepentingan kelompoknya Nahdliyin sendiri. Ini. Maka tidak boleh NU pecah. Kalau NU pecah berarti ada yang mengobok-obok, ada yang mecah belah. Siapa dulu antara NU dan PKB yang memulai? Karena sudah ada ADART-nya masing-masing. NU berjalan, NU lewat perjuangannya sosial masyarakat, ada jalurnya sendiri untuk memperjuangkan bangsa negara dan bisa memberikan masukan kepada pemerintah jika pemerintah itu kurang baik dalam menjalankan amanah undang-undang. Demikian juga PKB jalan sendiri, sudah ada koridornya, ada aturan, ada ART-nya lewat politik praktis. Ini sudah rakitan yang bagus, tidak boleh berpecah belah. Kalau ada yang memecah belah, itu adalah kalau orang dalam berarti oknum yang terpengaruh oleh program dari luar yang ingin memecah belah Nahdliyin dan sasarannya adalah memecah belah bangsa dan negara ini. Naudzubillah, pecahnya NU, bubarnya NU, bakal bubar NKRI-nya karena mayoritas di Indonesia adalah NU. Maka NU harus kokoh sebagai benteng bangsa dan negara Indonesia, benteng pemerintahan yang sah. Kira-kira demikian. Dilanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Menurut Abah, sejauh mana kontribusi NU dan PKB dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sejauh mana kontribusi NU dan PKB dalam kehidupan bangsa dan negara? Wah, saya katakan tadi, kalau tidak ada NU dan PKB, itu jelas demokrasi Pancasila itu sudah punya patokan. Tapi dalam laku kehidupan perpolitikan di Indonesia itu beda. Demokrasi menurut PKB dengan demokrasi menurut PDI jauh. Baina sama wa sumur bor, jauh bagaikan antara langit dan sumur bor. Kalau demokrasi NU, demokrasi PKB adalah benar-benar demokrasi Pancasila yang berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai rahmatan lil alamin, yang wajib cinta kepada taat
cinta dan taat pada bangsa dan negara, dan menghormati pemimpin. Dan kalau pemimpin salah, menegurnya ada jalurnya tersendiri. Tidak seperti partai sebelah keluar-keluar menghasut masyarakat, menjual demokrasi untuk alasan dan tujuan politik, mengutamakan kepentingan kelompoknya dibanding kelompok yang lain, dibanding kepentingan negara dan bangsa. Kalau PKB dan NU udah, negara benar-benar dipelihara. Bagaimana pemerintah bisa maju menjalankan programnya dan sesuai dengan undang-undang dasarnya, sesuai dengan demokrasi Pancasila, selalu dipacu, didukung, dan dihormati. Dan kalau salah ada jalurnya, lewat permusyawaratan yang adil dan beradab, ada aturannya. Tapi yang lain langka. Dan ini yang dilakukan semacam ini hal yang semacam ini yang dilakukan oleh NU dan PKB itu di partai lain atau politikus lain langka. Ya ada seperti dari Nasdem, Bapak Al-Mukarram Surya Paloh. Beliau bukan kiai, tak panggil Al-Mukarram karena beliau benar-benar bangsawan, benar-benar negarawan yang paten, yang tidak bisa diragukan lagi. Ini Bapak Surya Paloh. Saya mengamati jauh dengan yang lain. Bandingkan siapa? Pak Anies, Megawati, Pak Mahfud, atau yang lain. Masih mementingkan kelompoknya, masih berani menghujat kelompok lain. Padahal ini kalau menghujat kelompok lain, membuat rentan retaknya persatuan kesatuan. Ini namanya tidak cinta dengan bangsa dan tanah air, cinta pada kelompoknya sendiri. Bodoh. Sekarang alhamdulillah presidennya juga negarawan. Pak Prabowo seorang negarawan yang tulen, saya yakin. Dan insya Allah kalau yang lain itu tidak mementingkan kelompoknya, benar-benar sengkuyung, ayo maju bersama dengan Pak Prabowo, negeri ini supaya cepat maju, rakyat supaya cepat senang tanpa pandang bulu, memikirkan mengutamakan kelompok. Indonesia akan cepat maju. Itu NU dan PKB itu sudah di dalamnya tanpa diragukan lagi. Maka orang-orang NU atau Islam atau non Muslim lagi kalau masuk PKB dalam partai itu tepat sekali. Kalau ingin memajukan bangsa dan negara ini lewat PKB, jelas tidak akan oleng dalam menjalankan prinsip-prinsip politik, prinsip-prinsip demokrasi. Dalam politik kemarin, dalam pemilihan kemarin, politiknya ada yang pakai model sekuler, ada yang udah pakai komunis. Naudzubillah, untung mereka tidak menang. Kalau mereka menang, gampang dikompori oleh blok barat, blok timur, oleh komunis, oleh Yahudi. Ya,
Menurut Abah, perlukah dibentuknya organisasi PWI? Perlukah dibentuknya organisasi PWI? Nah itu tadi, kalau yang mecah belah PKB dan NU adalah musuh NU, musuh Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan musuh negara dari dalam mengepung dalam. Dan PWI itu akan dari luar. Kalau PWI bisa besar, itu akan ada dualisme NU dalam jangka panjang. Karena baru muncul aja sudah ada dualisme Banser. Masa orang Banser mengikuti jadi laskar PWI? Terus kalau ada kepentingan sama-sama dibutuhkan Banser, nah, akhirnya kan Banser tinggal imannya saja, mau ikut PWI atau itu NU. Nah padahal kalau NU dan PWI itu berseberangan, akhirnya Banser dengan Banser sendiri akan tempur. Itulah termasuk ada indikasi dari rentetan dari polemik Pahlawi, yaitu memecah belah ulama dan habaib, kiai dan kiai, Nahdliyin dan Nahdliyin, NU dan PKB. Itu rentetan dari begal nasab Pahlawi. Intinya menghancurkan Indonesia. Maka ini tak beri judul tentang polemik Pahlawi, tentang begal nasab jilid keempat. Ketiga apa Mat ya? Ketiga. Demikian. Lanjutkan. Menurut Abah, para pendukung GHI Imat ada keperluan apa sampai membuat pasukan PWI? Nah, itu keperluannya secara singkat, PWI dibentuk adalah memecah belah NU dari luar. Nah, perlunya begitu. Kalau dari dalam memecah NU dan PKB. Nah, jangkauan dari dalam provokator, dalam pemecah belah yang membiayai pemecah belah itu orang luar yang ingin menghancurkan Indonesia. Jadi PWI itu termasuk musuh negara itu kalau dilanjutkan. Maka mudah-mudahan aparat segera tegas melarang. Kalau mau memperjuangkan apa yang diperjuangkan, kalau muncul suaka yang mengaku sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah, sudah ada Banser, ada NU. Jangan dikait-kaitkan dengan yang lain yang tidak sesuai dengan alasannya, tapi dikait-kaitkan seperti itu yang di Banten itu sekarang, yang dijuluki singa muda Banten, Gus Abbas. Singa apa? Singa ompong. Singa mau merusak bangsa dan negara. Singa buta dan ompong. Buta dalam hal perpolitikan, ompong dalam hal kekuasaan. Jadi nggak perlu dihiraukan, jauhi saja itu Gus Abbas Buntet karena ompong dan buta. Lanjut.
ulama Wali Songo atau PINU dibenturkan dengan HBF Pak Alawi, mengapa? Nah, sama juga ulama Wali Songo dengan habaib itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Para kiai, para pendiri pesantren, para pengasuh pesantren dengan habaib itu ada simbiosis mutualisme. Kiai membutuhkan habaib, habaib juga membutuhkan kiai untuk mentransfer ilmunya. Kok dibenturkan? Jelas mau memecah belah NU, jelas mau memecah belah NKRI, jelas ingin mengobok-obok Indonesia. Demikian. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.